apakah Surya Paloh akan ketemu dengan Megawati gitu ya untuk membicarakan nama Ganjar untuk masuk di dalam kongsinya atau koalisinya mereka, atau Nasdem akan memilih Anies gitu ya. Oke, terima kasih Bang Bas ya. Saya pikir ini masih dinamis ya, teman-teman lembaga survei ataupun indikator ataupun Litbang Kompas akan selalu mengatakan ini selalu dinamis. Sampai hari H pemilihan presiden pasti akan dinamis. Yang kedua, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini kondisinya memang akan menjadi sangat berbeda. Berbeda dalam konteks bahwa Pak Jokowi tidak akan lanjut gitu ya. Terus yang kedua adalah ada kondisi di mana situasi semua calon itu punya peluang yang relatif hampir sama. Saya ingin mengatakan itu karena kalau melihat dinamikanya hari ini yang sudah dimulai, itu pertarungan kalau menurut prediksi saya akan lumayan sengit gitu ya. Karena siapapun punya peluang itu, karena tidak ada istilahnya kalau pemilu 2019 atau 2014 kan orang akan lihat L4 itu loh Bang, lu lagi gitu. Nah ini kita akan melihat peluang di mana kemungkinan muncul calon-calon baru yang tidak berasal dari masa lalu. Kalaupun seandainya Pak Prabowo mau ikutan lagi, ya mungkin calonnya hanya Pak Prabowo gitu ya. Sisanya itu kan calon-calon baru, dan saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bukti dari bahwa demokrasi lokal kita itu sudah berkembang dengan sangat baik. Artinya kita kemarin kan kita mulai dengan Pak Jokowi untuk naik dari kepala daerah menjadi presiden gitu ya, dan ini kemungkinan akan diikuti dengan cara yang sama. Ada gubernur Anies, ada gubernur Ganjar, ada gubernur yang lain gitu yang mungkin akan bertarung. Jadi artinya kita punya pola di mana kepemimpinan politik kita itu di Indonesia itu relatif baik gitu ya Bang. Jadi ada tren di mana dia dari bawah gitu ya. Jadi berjenjang itu yang saya melihat ada satu hal yang positif, dan menurut saya itu harus dijaga buat demokrasi kita. Calon-calon ini yang mau maju ini juga dari menteri. Ya, jadi artinya kan peluang itu terbuka lebar dari eksekutif di level nasional ataupun di tingkat lokal. Jadi dari sisi itu menurut saya kita harus membuat satu sikap yang optimis dulu, bahwa kita nggak usah meragukan bahwa masa depan kepemimpinan nasional itu ya banyak calonnya gitu ya. Jangan kemudian ya itu aja gitu loh. Saya melihat ada pola yang menariknya adalah kalau mungkin 2014, 2019 atau bahkan dulu sebelumnya Pak SBY di 2009 gitu ya, dan sebelumnya itu kan kecenderungan pencalonan itu koalisi partai politik itu rame itu 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, atau paling lama 6 bulan sebelumnya. Jadi cocok-cocokan tadi yang disebutkan mencicipi bubur dan segala macam itu kan ramenya 6 bulan sebelumnya. Tapi ternyata hari ini kita melihat ada tarikan yang cukup panjang Bang, bahwa ini dilakukan 2 tahun sebelum pemilihan presiden. Dan artinya saya menduga bahwa partai-partai ini ingin mempersiapkan diri jauh lebih matang gitu ya, dengan pencocokan yang tadi dimaksud itu, atau memang ada pelajaran-pelajaran yang saya pikir mereka sudah dapat di pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa ketika menjelang hari pencalonan gitu ya, chemistry itu bisa jadi nggak cocok ke pas belakang ketika kampanye gitu ya. Ternyata kalau mau ditarik lebih panjang, mungkin chemistry-nya jauh lebih enak dibangun dari awal. Ini dugaan saya. Ini dugaan saya. Karena kita masih menduga gitu ya. Masih jauh. Tapi ini yang kita lihat bahwa ternyata mereka mungkin sedang mencocok-cocokannya sekarang gitu ya. Mencicipinya sekarang, mencicipi bubur kalau kata Mas Ken tadi ya. Jadi menurut saya ini juga menarik untuk dilihat ada apa gitu ya. Saya menduga bisa lebih. Ya? Saya menduga bisa lebih dari 3. Oh, bisa lebih dari 3. Oh gitu ya. No, kalau lebih dari 3 artinya koalisi kita lebih dari 3 juga dong? Ya, ini kan baru dugaan. Ya saya yakin kalau para lembaga survei ini kan bisa saling mengkotak-atik dengan siapa gitu ya. Artinya kalau misalkan mau dikotak-atik berdasarkan perolehan suaranya partai dan terus kemudian dengan perolehan suaranya calon presiden itu mungkin bisa 2
3 atau mungkin 4. Oke, menurut Anda berapa yang mungkin? Bisa 3, bisa 4. Bisa 3, bisa 4. Kalau 3, kira-kira siapa aja? Dan koalisinya mana aja? Enggak, hitungan-hitungan itu mereka lah yang Kalau yang pengamat, bisa, Bang. kalau pengamat kan bebas ke dia. Enggak, karena saya nggak pegang data, Bang. Oh gitu. Ya, Tapi dari nama yang ada kan dari hasil survei ini 3 nih yang 3 teratas. Nggak, Kalau 3, saya punya dugaan gini, Bang. Pertanyaannya kemudian adalah 3 atau 4 nama ini, di antara nama-nama yang beredar ini, kemungkinan akan positif jadi calon presiden, iya atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Karena bisa jadi di antara partai politik pasti nanti di ujung akan ada yang saling mendinai, ada yang saling menguburkan dari calon-calon yang lain. oh gitu. Saya lagi menduga saja, ya, karena pencocokan-cocokan ini kan belum selesai, gitu ya. Mungkin saja 2, mungkin saja 3, atau bahkan juga 4. Kalau ditanya preferensi pribadi saya bicara jangan 2. Oh jangan 2. Oh jangan 2. Sebaiknya berapa? Ya bisa 3 atau 4 gitu. Oh gitu. Agar kompetisinya itu menurut saya adalah lebih apa namanya, kan ya tadi disebutkan oleh Mas Kennedy, kita punya problem dengan presiden threshold ya. Artinya dengan batasan PT itu menurut saya adalah memang apa namanya, itu menghambat kita gitu ya. Artinya kalau saya pribadi berharap calon sebanyak-banyaknya, agar kemudian publik, masyarakat kita itu benar-benar diedukasi oleh elit-elit politik bahwa mereka punya pilihan yang banyak. Oh, jadi kalau preferensi dua pemilu kita itu kan hanya 2, dan itu menurut saya itu terbatas, dan itu apa namanya? Itu kan ini hemat, Mas. Hemat. Itu hemat menurut mereka, menurut para elit politik gitu ya. Tapi buat kami, kita apa namanya, yang ingin agar publik itu punya pilihan yang banyak dengan, ya kalau soal tawaran program menurut saya kadang-kadang itu kan basa-basi gitu ya. Tapi pilihan yang beragam itu menurut saya akan menjadi lebih mencerdaskan ketimbang hanya 2 gitu. Nah, saya nggak begitu yakin bisa 4. Ya 4 mungkin, tapi apa namanya, pertanyaannya adalah dari apa nama-nama yang beredar itu siapa yang kemudian jadi kuncinya gitu ya. Itu yang keempat itu yang menurut saya tuh menjadi penting ya. Tapi artinya gini, saya juga memperhatikan bahwa yang tadi Bang Bas sampaikan bahwa salah satunya adalah tentu partai sangat berhitung banyak hal, ya, soal apa namanya, otoritasnya ketumnya tadi, terus yang kedua soal elektabilitas. Kan tentu mereka juga nggak mau cari apa namanya bahaya gitu dalam pengertian mengeluarkan ongkos yang begitu besar gitu ya, tapi nggak ada memperhitungkan kemenangan gitu ya. Jadi artinya perhitungan itu menjadi sangat rasional gitu ya. Makanya elektabilitas itu menjadi salah satu alat ukurnya gitu ya buat mereka. Kalau begitu bacaannya berarti bisa mengerucut ke tiga nama besar itu dong. Ya bisa 3 gitu ada ya. Ganjar, Tapi ada Anies, ya, ada Prabowo. Ya, kemungkinan itu kan bisa gitu ya. Oh, gitu. Tapi pertanyaannya kan kemudian adalah kalau saya sih meyakini apakah Pak Prabowo itu masih benar-benar ingin maju atau tidak. Itu Bukannya sebaliknya, yang paling pasti sekarang ini justru Pak Prabowo, karena dia punya partai juga. Ya, itu Kalau jelas. 2 ini kan belum jelas. Betul. Tapi maksudnya adalah saya ingin mengatakan juga bahwa apa namanya, saya juga mendengar sinyal-sinyal itu, Bang. Jadi makanya kadang-kadang ini gosip-gosip di antara para partai politiknya antara benar dan tidak gitu ya. Tapi artinya apa namanya, bisa mementahkan atau bisa memunculkan gitu ya. Bisa jadi apa namanya, yang nama-nama yang muncul 3 itu dia akan tenggelam, atau yang lain yang maju gitu. Misalkan Puan kalau misalkan ternyata makin lama makin didorong terus untuk jadi calon tunggalnya PDIP, sementara Ganjar yang sudah di atas itu sudah bagus gitu ya. Tapi ternyata itu dipangkas, selesai itu barang, Bang. Oh gitu ya? Iya, itu kan apapun bisa terjadi. Kalau di PDIP antara Puan dan Ganjar, kalau Mas Adit melihat kecenderungannya lebih kemana? Kalau membaca bagaimana, ini kalau membaca dengan apa yang dilakukan oleh Bu Mega di 2014-2019, maka kita akan percaya Ganjar. Oh gitu ya? Ya. Kalau merujuk pada pengalaman Betul, Pak Jokowi, 2019. 2014. 2019. Karena yang saya dengar pada waktu itu juga sebenarnya Puan juga didorong. Oh gitu. Tapi akhirnya kemudian elektabilitas menjadi sangat penting. Makanya Pak Jokowi muncul gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini, apakah memang apa namanya, suara di dalamnya PDIP itu menginginkan Puan gitu ya. Kalau dari Rakernas kemarin itu tanda-tanda yang dimunculkan saya menurut menduga Mas Adit? memang Puan sedang
dipopulerkan oleh ibunya sendiri. Kalau saya Oh, menduga jadi ini jadi momentum rakernas karena ini. memang itu kan sangat jelas ya bahwa di teman-teman Kompas dan juga Indikator kan juga mengatakan bahwa pemilihnya Ganjar itu memang PDIP. Oh gitu. Gitu ya. Dan itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Jadi artinya saya ingin mengatakan ini semacam pesan Bang untuk mengatakan bahwa Puan itu beneran serius mau didorong menjadi capres di internal. Yang pertama itu nggak mungkin. Nggak mungkin gimana? Ya seperti yang tadi Mas Kennedy bilang gitu ya. Secara chemistry, secara apa namanya grassroots pemilih itu kan ada suasana kebatinan yang tidak sama gitu ya antara pendukungnya Anies gitu ya dengan PDIP gitu ya. Makanya kemudian Pak Hasto itu dengan sangat yakin mengatakan bahwa pemilihnya PKS gitu ya ataupun pemilih Demokrat yang mungkin akan arahnya ke Anies itu kalau tidak akan PDIP kesana. mendukung Ganjar, apa yang terjadi dengan Nasdem? Atau mereka Nasdem akan mendukung siapa? Ya, Nasdem. Apakah ada kemungkinan juga Saya berkoalisi begini ya dengan Bang, PDIP? saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Nasdem dengan Rakernas kemarin itu ingin meneguhkan bahwa mereka itu strateginya, saya tadi mau bicara soal strateginya Nasdem. Nasdem itu kan pernah berhasil 2019 memanfaatkan kotel efeknya Jokowi. Ya, jadi dia perolehan suaranya naik itu menurut saya adalah karena dia itu menempel dengan ini Jokowi. koktail efek itu ya. Dan menurut saya hanya Nasdem yang berhasil soal itu. Bukan Ya. PDIP. PKB dan PDI. Yang signifikan itu menurut saya Nasdem gitu ya. Yang sangat signifikan Nasdem menempel itu, tapi tidak signifikannya itu malah di PKS gitu ya, dan nggak punya pengaruh. Jadi artinya saya menduga bahwa Nasdem ingin mengulang strategi itu untuk menempelkan kotel efeknya itu dengan calon yang potensial dan populer dengan elektabilitas yang tinggi. Oh, dengan begitu maka kalau nanti Ganjar didukung oleh PDIP, kemungkinan Nasdem sama PDIP bisa berkoalisi lagi dong. Nah, itu pertanyaan yang harus dilihat lebih jauh nih dalam tahun depan paling tidak. Apakah Surya Paloh akan ketemu dengan Megawati gitu ya untuk membicarakan nama Ganjar untuk masuk di dalam kongsinya atau koalisinya mereka, atau Nasdem akan memilih Anies gitu ya yang preferensinya memang sudah kita dengar jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau yang KIP itu kan saya tadi lagi berpikir belum ada calon presidennya. KIB? Ya KIB ya, belum ada calon presidennya. Dan kalau tadi rujukannya seperti yang disampaikan oleh Mas Yohan ya, otoritas dan juga elektabilitas sampai sejauh ini kan lebih ke ukuran otoritas karena mereka merasa sebagai ketua umum partai. Pertanyaannya di antara mereka kan tidak ada yang jadi calon presiden. Belum kan, ada gitu ya. Dan kalaupun ada, Erlangga lumayan rendah gitu kan. Jadi tidak punya, maksudnya peluangnya juga lumayan rendah gitu. Jadi artinya seharusnya dalam konteksnya mereka sebagai punya otoritas gitu ya, dia punya keleluasaan untuk mencalonkan dari paling nggak di antara mereka gitu ya. Nah artinya ini jadi pertanyaannya adalah yang tadi kalau dirujuknya apakah mereka akan solid atau tidak, itu yang akan jadi pertanyaan kuncinya gitu ya. Calonnya itu cocok atau tidak gitu ya. Cocok untuk kemudian di antara peserta koalisinya ini, atau jangan-jangan nanti akan bisa dicabut atau bisa mengekor di koalisi-koalisi yang lain. Oh gitu. Jadi solid dan tidaknya KIB ini sangat tergantung pada siapa calon yang akan diusung gitu ya. Betul. Kalau tiga-tiganya bersepakat pada satu calon yang diusul, mereka tetap solid. Karena saya masih percaya untuk mengatakan bahwa figur itu menjadi penting gitu ya. Ya dari soal elektabilitas dan popularitas itu kan kemudian kita yang mengatakan figurnya mana yang kemudian cocok di antara mereka. Nah itu yang menjadi pelajaran kita setelah pemilu presiden pertama kali 2004 kita ya, figur itu menjadi kunci gitu ya. Ya cuma masalahnya di partai politik itu yang bisa mengkombinasikan dua ini kan sampai hari ini kan belum ada ya. Hanya waktu itu hanya Pak SBY yang bisa mengkombinasikan itu, bahwa dia punya otoritas dan pada saat yang bersamaan dia juga punya elektabilitas yang tinggi. Makanya kalau dalam teori-teori yang disebut dengan presidensialisasi, partai presidensialisasi, maka hanya Pak SBY yang mungkin bisa mengatakan itu. Nah cuman kan untuk konteks sekarang siapa? Pak Prabowo yang dengan Gerindra gitu ya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah
Pak Prabowo sendiri untuk pencalonannya itu apakah nanti yang ketiga ini akan benar-benar dilakukan atau belum gitu. Nah itu kita belum tahu. Kiri itu kan antara Gerindra dan PKB. Kalau begitu kan jelas semuanya. Gerindra itu pasti Pak Prabowo. PKB pasti Caimin. Nah menurut prediksi Mas Adi, ini koalisi dua partai ini akan solid nggak sampai mendukung calon? Kalau untuk yang ini pun juga saya masih bisa berubah ya, dugaan saya gitu ya. Jadi semua ini masih bisa belum, karena belum ada akad ya Bang. Gitu ya? Akadnya kan masih dianggapnya kan masih panjang. Jadi argumen teman-teman politisi ini kan masih panjang, ini masih penjajakan. Kalau istilahnya Mas kan masih nyobain bubur gitu ya. Jadi argumennya masih akan selalu berputar di area itu gitu ya, untuk mengatakan teori mencoba bubur, lalu ada juga teori sedang pacaran gitu ya. Sedang pacaran. Jadi semuanya masih belum jelas gitu ya. Iya, saya tadi sudah memulai dengan bahwa kita masih ada rasa optimis ya Bang terkait dengan masa depan politik Indonesia setelah 2024. Menurut saya sepakat dengan teman-teman tadi, Mas Kenny sama Mas Yohan, bahwa tantangan yang paling serius itu adalah soal pelembagaan partai. Pada sisi yang lain memang fenomena personalisasi atau presidensialisasi itu atau faktor figur itu menjadi sangat dominan dan penting, itu bukan hanya di kita di Indonesia, tapi di banyak tempat, di banyak negara juga begitu terjadi. Jadi kita sedang exercise gitu ya, mengkombinasikan antara figur penting ya satu sisi, pada sisi yang lain yang disebut dengan akar rootnya itu adalah ikatan-ikatan sosial, emosi-emosi yang terjadi karena mungkin agama, etnis dan segala macam, itu juga masih kuat gitu ya. Jadi yang disebut dengan nasionalis, agama gitu ya, Islamis dan segala macam, di banyak tempat, banyak daerah itu kan cerminan itu muncul. Jadi kita sedang exercise, tapi saya optimis bahwa itu bisa dilakukan asalkan elit itu benar-benar, elit politik kita yang memperhitungkan itu secara cermat gitu ya. Kan mereka juga berjanji gitu ya, bahwa hari ini mereka untuk menghindari politik identitas gitu ya. Tapi sekarang kita tagih saja, bisa nggak untuk kemudian tercermin dalam calon-calon koalisi yang akan datang. Itu kira-kira. Oke, terima kasih.